Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Dan gunakan masker ketika kalian hendak bepergian. Oh iya, jangan lupa pula jaga jarak ya. Jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca, kalian mampu menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kedua, dengan melalui diskusi, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dan menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ayo membaca. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Yuk, kita simak bacaan berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan pula jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf ke-1 tentang topik masalahnya. Paragraf kedua dan ketiga adalah merupakan deretan penjelas, sedangkan paragraf keempat adalah interpretasi atau kesimpulan. Tuliskan semua kata yang bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Tugas ini silakan serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ayo mengamati. Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, dan peralatan lainnya.
Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, sahabat, kalian juga sudah pernah kan menuliskan diagram tentang kewajiban dan tanggung jawab Ani? Hak Ani apa saja, kemudian manfaatnya apa saja, dampak jika bertanggung jawab, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajibannya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contohnya. Diskusikan dan bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman yang lain. Lengkapi jawabanmu hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ayo kita renungkan. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan tulisan hasil perenungan sikap dirimu tentang tanggung jawab melaksanakan kewajiban di rumah. Mintalah saran dari orang tua mengenai sikap dirimu selama ini. Diskusikan manfaatnya jika kamu selalu bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Diskusikan akibat jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan. Jangan lupa sahabat berbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau orang tua kalian masing-masing. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.